Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali. Kita lanjutkan pada pembahasan kita. Kalau kemarin kita membahas tentang makna syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu merupakan bagian dari rukun Islam yang pertama, yakni mengucapkan kedua kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesaksian kita bahwa tidak ada Rasul selain Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan bagian dari konsep syahadat yang dibangun. Kemudian yang kedua adalah menjalankan ibadah sholat. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Allah menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah mewajibkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Dan kalau kita bicara tentang konsep ibadah, maka pada hakikatnya ibadah itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Karena Allah tidak membutuhkan ibadah kita, kitalah yang membutuhkan Allah. Nah, oleh karena itu ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yakni menjalankan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa menghambakan diri kita hanya kepada Allah dalam bentuk melaksanakan ibadah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kedudukan sholat di dalam Islam? Allah menyebutkan innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam surat An-Nisa ayat 103. Nah, oleh karena itu sangat begitu luar biasa perintah sholat. Bahkan dalam hal memerintahkannya, Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah secara langsung. Jadi salah satu amalan yang Allah perintahkan langsung kepada Rasulullah tanpa melalui perantara, yakni amalan sholat. Dan itu bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan perintah melaksanakan sholat ketika Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, oleh karena itu maka sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk tetap istiqomah. Ya, bahkan Allah pun juga menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, ya, aqimis sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar rakin. Ya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Siapa orang-orang yang ruku? Yaitu orang-orang yang tidak
yang jika kami teguhkan kedudukannya mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 41. Nah, oleh karena itu maka kita harus benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan sholat. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang mukmin. Coba kita lihat, kalau kita bicara tentang sholat, maka diawali dari sholat 5 waktu, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu adalah kewajiban kita. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat yang diterima oleh Rasulullah SAW, itu diawali dengan perintah sholat dengan 50 waktu. Ya, kemudian terjadi dialog antara Allah dengan Rasulullah SAW, sehingga yang kita dapati hari ini, yang kita laksanakan hari ini adalah 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, dengan kita melaksanakan sholat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat itu adalah doa, ya, doa yang mana sholat pada hakikatnya merupakan sarana terbaik untuk mendidik jiwa-jiwa kita dan memperbaharui semangat kita, dan sekaligus sebagai pensucian akhlak kita, ya, pensucian akhlak kita. Nah, bagi pelakunya sholat ini merupakan tali penguat, ya, tali penguat yang dapat mengendalikan, ya, yang dapat mengendalikan. Ia adalah pelipur lara, ya, kemudian sebagai tali pengaman, ya. Kalau kita naik mobil itu kan ada seat beltnya, sholat itu sebagai seat beltnya, pengaman kita. Jadi kalau orang Islam yang tidak sholat, maka dia tidak punya pengaman, ya. Ya, karena sholat itu merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dimana kalau kita bicara tentang tiang, maka kalau tiangnya tidak kuat, ya, tiangnya tidak kuat, maka bangunan tersebut bisa roboh. Jadi kalau kita membuat sebuah bangunan, dasarnya itu adalah syahadat, ya, fondasinya itu adalah syahadat, akarnya itu adalah syahadat, maka tiang-tiangnya itu adalah sholat, ya. Kalau orang yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan tiang agamanya. Nah, oleh karena itu maka sudah barang tentu kewajiban melaksanakan sholat ini merupakan kewajiban yang hukumnya itu fardu ain. Jadi sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Jadi kita sudah memahami bersama, ya, apa yang dimaksud dengan fardu ain, ya. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sholat merupakan kewajiban yang hukumnya fardu ain, ya. Sholat 5 waktu, ya, itu hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan atau diganti dengan orang lain. Jadi setiap individu kita ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, makanya, ya, sudah harus, ya, menjadi sebuah komitmen dalam diri kita untuk tetap menegakkan, ya, sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Sebagaimana kalau kita kaitkan ada satu ayat Al-Quran yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, ya, mohonlah kalian dengan penuh kesabaran. Mohonlah kalian dengan penuh kesabaran dan sholat. Jadi ketika kita ditimpa berbagai macam musibah, maka ada 2 hal penting yang harus dilakukan oleh kita. Yang pertama, kita sabar, dan yang kedua, kita sholat. Ya, itu 2 hal yang sangat penting. Ya, kemudian Allah melanjutkan, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, saudara sekalian, sekali lagi kalau kita
berbicara tentang kedudukan sholat di dalam Islam, maka sholat itu adalah salah satu cara untuk membersihkan diri kita dan mensucikan dari sifat-sifat buruk, ya, khususnya sifat-sifat yang dapat mengalahkan cara hidup, ya, materialis, kemudian hedonisme dan yang lain-lain sebagainya. Nah, dan ini sholat ini merupakan salah satu perkara yang amat sangat luar biasa, karena Allah menjelaskan, ya, aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, kata Allah, karena sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, kalau sudah bicara tentang perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka jaminan Allah bahwa kalau orang yang mampu menjaga sholatnya, ya, sholatnya baik, ya, tepat waktu, kemudian istiqomah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dirinya, ya, terbebas dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, tinggal bagaimana kita mampukah, ya, mampu tidak kita menjaga sholat kita, yang mana tujuan dari sholat kita selama ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dirubah, ya. Karena apa? Karena banyak, ya, orang yang sholat mungkin karena ingin dilihat orang, kemudian ingin dipuji orang, ya, dibilangnya orang soleh, ya, dan yang lain-lain sebagainya. Padahal hakikat daripada sholat itu adalah tergantung pada niat awal kita. Inna a'malu bin niat. Sesungguhnya segala bentuk perkara, apapun juga bentuk perkaranya, itu berangkat dari niat. Nah, orang-orang yang benar melaksanakan sholat, maka, ya, dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya, itu dia akan akan merasa, ya, merasa nyaman, ya, merasa tenang, ya. Yang sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, bahwa kalau orang ada dua perkara tadi, kalau kita ditimpa berbagai macam, karena ayat itu kan berhubungan dengan musibah awalnya, kan. Ya, maka Allah menyebutkan bahwa kalau kita melaksanakan sholat, ya, kalau kita ditimpa berbagai macam musibah, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bersabar, dan yang kedua adalah kita melaksanakan sholat. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting, ya, hal yang sangat mendasar sekali, dan bisa menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan kita, bahwa apapun juga, ya, pelaksanaan sesibuk-sibuk apapun juga kita dalam kehidupan keseharian kita, maka yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menjaga sholat kita. Karena Allah sangat senang, ya, melihat orang-orang yang ruku dan sujud secara bersama-sama, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya, surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalat wa itaiz zakat, ya, yakhafuna yauman, ya, na qalbu fihil qulubu wal absar. Kata Allah, ya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, ya, dan dari mereka mendirikan sholat, kemudian mereka membayar zakat, ya, mereka takut, ya, pada suatu hari di mana hati dan penglihatan mereka menjadi goncang. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan bahwa orang-orang yang sholat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholat itu ternyata merupakan sebuah solusi dalam segala macam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tetap istiqomah, ya, tetap menjaga sholat kita, ya, karena dengan cara begitu, maka, ya, hidup kita akan jauh lebih baik, ya. Jadi pemuda yang baik, anak-anak yang baik, ya, keluarga yang baik adalah keluarga yang tetap menjaga sholatnya. Dia ruku, dia sujud bersama-sama, ya, agar dia menjadi orang-orang yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum. Ya, Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan sholat kita. Jadi selain perintah untuk melaksanakan puasa, maka Ramadan ini juga menjadi momentum kita untuk sama-sama memperbaiki sholat kita. Yang tadinya kita sholatnya malas berjamaah, ayo kita berjamaah. Ya, yang tadinya kita sholat lebih senang di rumah, ayo kita ke masjid. Ya, karena
Allah lebih senang orang-orang yang berjamaah ya dibandingkan dengan orang-orang yang sendiri. Nah, oleh karena itu maka sholat ini harus betul-betul kita jaga, karena saya yakin betul bahwa segala macam persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita maupun keluarga kita ya, lingkungan kita, bangsa kita, negara kita, ya solusinya cuma satu. Bagaimana kita menjaga sholat kita ya, karena dengan menjaga sholat kita maka insya Allah kita akan menjaga diri kita dari kemungkaran ya dan kefasikan ya, yang insya Allah ya kalau itu terus kita lakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga menjadi bagian dari perubahan-perubahan dalam diri kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya, menjaga diri kita dan menjadikan kita orang yang tetap istiqomah, tetap semangat dan tetap mau belajar untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki bangsa dan negara kita. Ya, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menjaga sholat kita. Ya, mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.